tempat rumah. tinggal, Right. jam tangan, Baju. atau apapun image yang gue mau taruh. Ya. Tidak boleh kelihatan sama orang di sekitar gue maupun publik kalau gue lagi susah atau income gue lagi turun. Lu hari ini mau jadi influencer finance yang dalam waktu paling cepet kaya. Gue pasti flexing. Dari nol. Apalagi Hari nih ini Bill. kita mau ngobrolin dari nol, cost of flexing. Menarik sekali. Harga dari sebuah Kartu Pokemon. Enggak. Harga dari sebuah flexing. pamer gitu. Oke. Tapi sebelum itu biasa. Oh Gua kasih iya. stage buat lu dulu. Benar. Oke. Seperti biasa teman-teman, gue mau pesan sponsor dulu. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Tenang aja, pesan sponsor ini akan ada sampai 2000 episode ke depan selama video YouTube ini ada. Dan kemarin ada yang komen, Bill. Gimana? Jadi kuliah realistis ini nih bersyukur banget. Banyak yang udah nge-tag-in, banyak yang udah mulai bikin konten, banyak yang udah mulai networking. Gue happy banget. Dan mahasiswa terus bertambah ya. So, thank you teman-teman semua. Ada juga yang komen. Kok Theo membership kuliah realistis 150.000. Kalau dikali jumlah subscriber aja 200.000 berapa tuh? Amin. 34 miliar. Waduh, makasih doanya. Kalau bisa kalian semua subscribe bagus, teman-teman ya. Saya pun akan mendoakan supaya usaha yang kalian lakukan lancar, berhasil. Yang penting kan semoga jadi impact yang positif buat Iya, yang jualan kelas mahal-mahal gak ada yang protes 150.000. Omel. sentil. Udah oke deh. Ya. Cost of flexing. Ternyata flexing ada costnya deh. Kenapa abis gue ngomong kelas lu bahas flexing, Bill? Nah, karena biasanya orang yang jual kelas Nggak tahu. gue boleh lanjutin ya. Jadi ini fenomena sih kalau ini fenomena. fun fact ya. Gue nggak bisa sebut orangnya. Gue juga pernah ngobrol lah sama orang-orang yang melakukan flexing. Ya. Dan memang ada yang melakukan flexing itu memang sebagai strategi marketing. Oke. Sebagai strategi marketing, biasanya ini nggak ada maksud menyinggung subjek apapun ya. Ini gue disclaimer, tolong. Ini fenomena yang kita mau pelajari. Ya. Biasanya flexing ini pasti dibutuhkan di dua industri. Apa aja tuh? Jualan kelas Oke. dan rekrutmen. Kenapa? Karena untuk jualan kelas di masyarakat Indonesia, memang kita butuh sebuah icon superhuman. Kita butuh icon yang luar biasa yang rasanya wah cari duit gampang banget nih. Wah mungkin kalau ikut ini gue bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C. Sama dengan rekrutmen tadi. Oh kalau gue bergabung di institusi ini. Oh kalau gue bergabung dengan bisnis ini. Wah gila 2 tahun gue udah beli 7 mobil kan gitu. Jadi salah nggak? Gue nggak bisa ngomong salah. Ini adalah sebuah strategi marketing. Right. Dan kalau ini works buat si pelaku bisnis itu, ya gue bisa bilang strategi marketingnya berhasil. Tapi etikanya sampai mana? Nah, itu tanggung jawab masing-masing. Yes. Gitu. Dan tugas kita juga sebenarnya ketika ngeliat orang flexing kita harus tahu dia ngapain sebenarnya. Nah, betul. Yang kalian harus lihat gini. Kalau ada orang yang melakukan flexing, yang kalian harus lihat adalah kepentingan dia apa. Titik. Apa yang dijual. Right. Sekarang gini aja. Kemarin gue lagi ngobrol iseng nih. Cariin gua orang yang ngomong cari duit gampang. Selain yang jualan kelas sama rekrutmen. Atau influencer yang tiba-tiba viral ya. Iya. Atau selebriti yang tiba-tiba viral. Pak, anak yang punya BCA tuh selalu ngomong cari duit susah, Pak. Iya betul. Karena memang bekerja itu susah. Gitu loh. Mungkin kalau dia menurunkan uang papanya gampang. Iya. Tapi kalau dia lagi ngomong dalam terms dia cari uang, susah. Cari uang itu susah. Bisnis itu susah. Nggak ada yang gampang. Ya. Satu-satunya yang akan ngomong cari uang gampang pasti yang jualan sesuatu. Titik. Ini bukan subjek, ini fenomena. Coba cariin gua, siapa yang ngomong? Cari duit mah gampang. Tapi lu syaratnya dia nggak boleh jualan kelas. Ya. Dia nggak boleh rekrutmen. Atau nggak boleh selebriti yang tiba-tiba viral gitu. Atau lu nggak boleh selebriti atau influencer yang tiba-tiba viral. Karena memang tiba-tiba duit jadi gampang itu ada fenomenanya. Oke. Tapi not apply for everyone. Ya. Ntar kita bahas juga tuh tiba-tiba duit. Kan ada yang bilang soalnya duit cepet masuk, keluarnya juga cepet. Nah masalahnya teman-teman harus tahu flexing itu tuh ada cost-nya. Nah itu. Ini gue belajar dari teman gue sendiri yang flexing yang gue nggak bisa sebut nama, tapi dia berhasil ya. Jadi ada yang namanya cost of flexing. Cost of flexing tuh gini. Untuk mempertahankan image kita,
menjadi seseorang di ruang publik, itu semua hal standarnya harus sama. Contoh, gue pengen taruh image di publik, Bill, gue dia anak muda yang super kaya misalnya. Berarti dari apa nih? Gue harus bayar dari mobil, tempat tinggal, jam tangan, baju, atau apapun image yang gue mau taruh. Tidak boleh kelihatan sama orang di sekitar gue maupun publik kalau gue lagi susah atau income gue lagi turun atau misalnya duit gue nggak sebanyak itu, nggak boleh. Semua orang harus tahu lu selalu di sini. Maka lu akan terus keluar biaya sampai lu pergi sama temen lu pasti bayar. Lu nongkrong sama banyak orang lu pasti bayar. Selalu, karena apa? Begitu lu nggak bayarin, orang akan bilang, anjir pergi sama orang sekaya ini ternyata split bill juga. Pelit gitu ya. Pelit, nggak bisa. Untuk menjaga citra lu menjadi seseorang yang super kaya, lu harus keluar duit banyak banget, Pak. Problemnya betul. Ada yang income yang dihasilkan dari flexing itu jauh lebih besar daripada cost of flexing, dia profit. Tapi ada juga yang in the end rugi. Cost of flexingnya lebih tinggi daripada hasil dia flexing. Kenapa? Karena banyak kan hasil flexing itu dicicil, bukan cash. Itu yang bahaya kan? Itu yang bahaya. Karena cicilannya fix. Karena cicilannya fix. Kalau misalkan ngomongin bisnis tadi, let's say kayak bisnis rekrutmen, itu kan naik turun. Betul ya. Bahkan ya gue buka aja, misalkan ada salah satu teman gue gitu, dia di industri rekrutmen, dia dapat fix fix komisinya itu cuma 3 tahun. Sedangkan dia cicilan mobilnya 5 lebih tahun. dari 5 tahun gitu. Berarti kan ada 2 tahun yang kita nggak tahu nih gimana gitu. Ya ada lah di sebuah institusi juga, gue nggak bisa sebut merek. Ini adik kelas gue di gereja bahkan ngajak ngopi, nanya, kok gue nih di industri ini, bisnis ini, income gue udah sampai 22 juta. Gue disuggest untuk cicil mobil Eropa 16 juta. Waduh. Sekarang pakai logika aja nih. Ini nggak maksud apa-apa harmful kemana-mana, nggak ya. Ini kita belajar fenomena budgetnya. Kalau 22 juta dia berani cicil mobil 16 juta, berarti kan per bulan dia bayar bensin aja cuma sisa 6 juta, Pak. Iya, betul. Belum pajak, belum servis. Betul. Nah, kalau dia, tapi kan gue beli ini supaya naik kok. Oke, puji Tuhan, abis lu beli income lu naik. Tapi berarti mindset nyicil yang terinstall di kepala lu tuh udah pakem. Artinya apa? Kalau gue penghasilan 22 juta, gue justifikasi diri gue boleh nyicil 16. Penghasilan 50, gue boleh nyicil 40. Penghasilan 100, gue boleh cicil 70. Make sense. Pak, kalau detik ini dengan income gue bisa nyicil 50-60%. Rumah gue udah segede apa, Pak? Mobil gue itu di jalan bentar udah mogok. Iya. Iya, dan banyak orang udah supercar pasti gue ambil. Dan banyak orang mungkin ngelihat di sosial media yang ngelihat cost of flexing sebetulnya. Betul. Tapi ya gue menarik kenapa lu nggak lakukan itu? Karena industri gue tidak membutuhkan flexing. Lu industri finance loh. Betul. Nah tapi balik lagi nih Pak. Gini, kalau mau melakukan flexing itu ada 2. Pertama dia mendukung industri bisnis lu nggak? Oke. Pertama industri bisnis gue kebanyakan kita B2B. Ya. Dan yang gue jual adalah pertumbuhan organik jangka panjang. Kalau jangka panjang yang gue aim adalah impact dan pondasi. Tapi kalau lu tanya gue, lu hari ini mau jadi influencer finance yang dalam waktu paling cepet kaya, gue pasti flexing. Oke. Tapi cepet jatuh nggak? Cepet. Gue belum pernah ketemu orang flexing yang jatuhnya lama, cepet semua. Kenapa? Dia harus ngejar sama ekspektasi masyarakat. Dia harus kejar-kejaran sama image. Nggak boleh ada orang yang tahu dia susah. SPT lu aja kalau diincar lu setengah mati. Cicilan lu nggak bisa nangis kalau cicilan lu gede. Nggak ada yang boleh tahu. Semua orang harusnya taunya lu kaya. Itu capek banget, Pak. Asli, Pak. Pasti. Malah punya banyak uang malah nggak tenang. Betul. Karena terkadang hidup yang nyaman adalah lu penghasilan segini, gaya hidup lu di sini. Tapi kalau lu mau flexing, mau nggak mau penghasilan lu segini, gaya hidup lu pasti di sini. Atau di sini. Gapnya ini, cicilan, ini serem. Nah, itu on the other hand. On the other hand, ada lagi yang flexingnya pinter, Pak. Ada lagi gue ketemu orang. Jadi bisa juga flexing gini. Banyak orang kaya yang punya mobil, mereka nggak pernah posting. Kadang ada orang yang memang dipinjemin untuk posting. Oke. Itu fenomena real karena gue pernah ditawarin. Waktu followers gue lagi naik, ada yang nawarin gue 4 mobil. Lu mau pakai nggak buat foto, buat ini, buat ini. Betul. Gue tahu. Lu lihat DM-nya. Mau nggak pakai? Lu klaim aja punya lu. Betul.
Ingat ya, ini orang saksinya nih. Ingat. Tapi balik lagi, gue ngomong gini, ini edukasi ya. Gue tidak ada kemana-mana, dari tadi gue bahas fenomena. Jadi lu harus tahu sosial media di belakang ya, di dapur itu, wah ruwet sekali pak. Gitu loh. Jadi makanya balik lagi, kalau flexing gak apa-apa. Tapi make sure itu membuat bisnis lu nge-boost. Jangan sampai bikin lu tekor dan bahkan bikin lu di mata orang berantakan. Karena susah banget gini. Sekali lu taruh diri lu di atas, lu tuh gak boleh jatuh. Gitu yang susah. Sekali lu jatuh, lu besok ketemu orang. Orang tuh kagak ada yang mau ngerangkul lu bawa lu naik. Nyumpahin. Contoh, sebel, ya? Theo Derek ada bisnis, sorry to say, amit-amit bangkrut. Gue ketemu nih teman-teman, pada respect kan sama gue. Misalnya gue ngobrol, guys iya. Mereka pengennya apa? Kok bisnis bareng aja yuk? Maju lagi bareng. Tapi kalau hari ini gue udah taruh diri gue di sini, gue jatuh ketemu, orang gak akan nawarin itu. Orang akan senyum-senyum, begitu keluar restoran orang akan bilang, jatuh juga dia. Iya. Costnya semahal itu ternyata ya. Dari cost of publicnya mahal, cost of diri sendirinya mahal. Ngerti gak maksud gue? Iya. Tapi kok kan banyak banget orang kaya banget flexing. Guys, orang kaya banget bukan flexing, emang hidup mereka di situ. Lu lihat orang kaya banget, mobilnya 12, nggak flexing. Emang hidupnya di situ. Bener. Kemarin lu baru ngejokes ya, Raja Salomo aja baby cribnya dari emas kan? Iya. Kok gue mau kayak Salomo jadi orang kaya? Salomo aja privilege guys, anak raja. Anak raja, betul. Bukan anak pedagang di pinggir. Bener. Baru nyampe sana gitu loh. Iya, one day ketika Raja Salomo punya anak, dia punya baby crib emas, bukannya dia pamer, memang baby cribnya emas. Iya, jadi balik lagi. Apakah flexing salah? Enggak juga, karena di Indonesia memang flexing itu terbukti sangat efektif. Tapi buat pelaku flexing, make sure juga lu bisa ngitung yang bener lah. Setidaknya udah lu flexing nih, kan kerugian intangible lu banyak. Seenggaknya lu untung lah. Jangan sampai lu udah flexing, rugi juga. Iya, bayang. Nanti nggak dapat apa-apa, sayang. Gitu. Gua penasaran kalau gitu nanya. Menurut lu ya, ini pendapat pribadi lu. Kenapa sebetulnya fenomena flexing ini ada gitu? Kenapa Teh? Karena sorry tuh saya Pak, Indonesia nih negara religi yang kapitalis. Karena disparitas ekonominya tinggi sekali gapnya. Di Indonesia tuh rasanya kalau lu kaya, semua hal salah yang lu lakukan boleh. Wah ini orang istrinya banyak, gak apa-apa dia kaya. Oh ini orang selingkuh, gak apa-apa dia kaya. Oh ini orang bangke, gak apa-apa dia kaya. Tapi rasanya orang hidup bener, kalau dia susah aja dia gak pantas hidup rasanya. Ini orang hidupnya bener loh tapi susah, bego. I see. Orang kaya tapi bangke, pinter. Iya benar. Ini Indonesia Pak. Ngerti gak maksud gue? Jadi kalau kalian protes, kok koruptor makin banyak, kita yang bikin juga. Gitu loh. Tapi apakah salah kita? Gak bisa ngomong, ini culture yang diturunkan udah dari zaman dulu. Gitu loh. Makanya ya gue gak akan melebar, tapi ingatlah flexing tuh ada costnya. Flexing boleh atau gak boleh kalau dia betul-betul mendukung industri bisnis lo. Lakukan dengan kadar yang sehat. Banyak orang ngomong gini, kok gue flexing emang gak boleh? Sosial media kan tempat flexing. Boleh. Flexing boleh. Tapi kalau lu memang mau tunjukin achievement lu, dari hati lu tuh memang mau tunjukin achievement. That way ketika lu show off di sosial media, orang gak bakal benci lu. Iya betul. Kerasa. Iya niatnya, intensinya. Niatnya, tapi bayangin ya, ekonomi lagi susah, rakyat semua lagi susah. Lu tiba-tiba bilang, anjir cari duit gampang ya. Gue tiba-tiba 10 menit kebeli nih mobil 3 miliar. Kalau besok rumah lu dijarah, jangan salahin orang. Gak ada empatinya. Lu yang minta. Iya benar. Ngerti gak maksud gue? Flexing boleh? Boleh. Lu mau kasih tau orang lu habis beli mobil? Boleh. Tapi dikemaslah dengan cara jangan yang triggering. Dan intensinya sih. Iya. Apa lu mau bilang? Gak apa-apa namanya sosial media. Boleh. Tapi jangan lupa di sosial media ada sanksi sosial. Kalau lu kena sanksi sosialnya jangan komplain. Lu udah harus ready. Gitu. Karena lu flexing di antara masyarakat yang 90% susah. Kalau dibalik nih, masyarakat 90% kaya, kita nggak bakal dibilang flexing Pak. Ya normal. Semua orang punya mobil bagus, semua orang punya rumah bagus. Betul. Ya karena gapnya tinggi. Itu sama kayak lu apa? Lu datang ke Afrika, lu bawa KFC 1 bucket, lu buka tengah sana orang lagi lapar lu makan. Iya betul. Matanya kan semua ke lu. Iya, dicekek lu. Habis. Diambil ayam lu. Iya, balik lagi ini pun part of etik dan empati lah. Betul. Gue balik lagi gak pernah ngomong subjek apapun. Kita cuma fokus sama fenomena. Karena itu real Pak. Itu di China pernah
Kejadian sampai dibikin rules-nya. Jadi ini ada info ya, maksudnya di China itu influencer itu dilarang atau siapapun lah dilarang buat flexing karena tadi menciptakan gap. Karena tujuan dari China itu dia pengen mewujud ya common prosperity, jadi kemakmuran betul. Jadi jangan gapnya tinggi. Kalau flexing orang akan refleksi ke diri sendiri, kok dia tinggi gua enggak ya? Nah itu. Betul. Senjangan sosialnya sangat-sangat tinggi. Betul, dan bahkan itu pun menanamkan mindset ke generasi muda bahwa lu bayangin nggak kalau hari ini gue bener-bener sengaja ya, sengaja flexing ya untuk jualan sesuatu. Ya. Terus misalnya followers gue udah berapa? 1,1 juta ya di Instagram. 10% berapa? 100.000 ya. 100.000 anak muda aja mikir cari duit gampang. Gue udah ngancurin hidup 100.000 orang itu. Iya betul sih. Benar. Padahal gue mah gak maksud gitu, gue mau jualan doang. Lu take it seriously. Betul. Gak bisa. Oke. Gitu loh. Jadi ini fenomena yang harus pinter banget cari tengahnya. Boleh gak? Boleh. Tapi kalau emang lu mau show off lo punya achievement, pakai hati show off lah lo punya achievement. Tapi inget, ini sosial media, orang tuh bisa banyak yang lihat lu dari kelas manapun, dari warga manapun. Gitu. Nah, ini menarik Teh. Karena juga pas dari lu ngomong tadi, flexing itu sebetulnya harus ada reasonnya. Harus memperbesar bisnis segala macam. Itu kan dari sisi pandang productivity. Tapi ternyata survei juga ada ngomong orang suka flexing itu karena ada dua hal nih. Satu narsistik. Dan yang kedua memang insecure. Jadi karena dia dulu mungkin miskin, susah, pas begitu punya duit, gue mau tampil kaya gitu. Gak apa-apa. Kan tadi gue bilang flexing tidak apa-apa, tapi cari kadar normalnya, sehatnya. Misalnya, lu mau ngomong gila ya setelah perjuangan nih 10 tahun akhirnya bisa beli rumah. Ya show off perjuangannya. Jangan lu show off rumahnya gede, ada bloknya, ada nomornya. Terus lu tulis di caption, lu post, Indonesia lagi susah pak. Betul. Bukannya apa? Jangan mengundang yang gak perlu. Gitu loh. Balik lagi, kecuali memang lo punya circle dan lo punya audiens semuanya menengah ke atas atau atas ke atas, gak apa-apa. Gak ada yang salah dengan memberitahu orang kesuksesan kita. Sekarang gini, buku From Zero to Survive bulan Agustus itu mencetak rekor buku terlaris 1 Gramedia Indonesia. Sebulan itu laku 5.000 buku lebih. Lawannya bukan buku edukasi, lawannya apa? Demon Slayer. Lu pernah lihat gak buku edukasi? Tanding lawan Demon Slayer di saat filmnya keluar. Dan menang lagi. Gimana cara buku edukasi lebih rame daripada Tanjiro sama Mugen? Berarti orang lebih butuh sama survive. Giyu. Berarti orang di bulan Agustus orang lebih butuh survive dibandingkan nonton Demon Slayer. Iya, itu lebih ke survive pilar daripada water pilar ya kan? Iya, daripada lu berantem di dalam Infinity Castle kan. Nah, sekarang gue tanya, gue post gak? Post? Ada gak yang ngatain? Flexing si anjir bukunya laku 5.000? Gak ada, karena cara flexingnya. Gue juga mau loh kasih tahu ke teman-teman bahwa guys, anugerah Tuhan luar biasa loh. Buku edukasi terlaris Gramedia nasional. Menang lawan Mugen sama Tanjiro. Lu pikir caranya gimana? Gue juga gak tahu caranya gimana. And yet gue post kok. Tapi lu orang gak tersinggung kan? Hah? Bayangin gue ganti angle-nya. Gue fotonya apa? Jam tangan deh. Gue foto. Jam tangan berapa misalnya? 300 juta deh dah. Terus gue tulis, terima kasih Tuhan. Bulan Agustus laku 5.000 buku. Akhirnya aku bisa save reward beli jam tangan ini. Beda gak impactnya? Beda. Terus lu mau ngomong, gak apa-apa kok kan gue ngasih lihat achievement. Ya gue kan sama-sama ngasih lihat achievement nih. Iya betul. Lu bisa pilih angle yang lebih wise. Banyak. Nah, cost of flexing ya Teh. Kan flexing itu ya happen. Sekarang pun kita masih banyak lihat. Itu kan impacting tanpa sadar ke masyarakat. Baik mungkin bisa jadi gue bisa bilang mungkin quote unquote korban. Karena korban flexing itu ternyata banyak. Kalau based on survey ya di sini banyak. Orang jadi minder, orang jadi ngerasa nggak mampu, orang frustasi, putus asa, pasti dong. Ngerasa survive aja nggak cukup, pengennya sukses dan lain sebagainya. Nah lo any tips nggak buat orang-orang yang sekarang mungkin pas lagi nonton nih? Oh ternyata gue selama ini korban flexing ya. Gini, teman-teman, sosial media itu
Emang agak kentut sih bilang. Susah banget bedainnya. Dan kontrolnya susah. Susah, oke gini. Semua. Banyak orang bilang gini, dengerin aja omongannya, jangan lihat orangnya. Menurut gua lu coret itu. Susah. Lu harus dengerin siapa yang ngomong. Karena semua orang ngomong sesuatu ada kepentingannya. Oke. Yang bisa lu lakukan adalah lihat orangnya, terus lihat kepentingannya apa. Baru lu bisa lihat, nih orang ngomong bisa gue pegang apa gue harus filter. Sekarang sorry tuh deh, teman-teman gue nih sekarang di industri finance ada yang jago saham, ada yang jago kripto, ada yang jago emas, ada yang jago forex. Betul. Empat-empatnya kalau bikin konten pasti beda semua. Satu saham paling bagus, satu kripto paling bagus, satu emas paling bagus, satu forex paling bagus. Iya. Ada yang salah? Nggak ada. Karena kepentingan dan perjalanannya beda. Gue bilang, kalau menurut gue sekarang yang paling bagus ya entrepreneurship, personal branding. Iya. Ya, investasi gue gak pusing, ada duitnya. Mereka bilang forex bagus, gue masuk. Mereka bilang kripto bagus, gue masuk. Mereka bilang emas bagus, gue masuk. Mereka bilang saham kripto bagus, gue masuk. Kepentingannya beda, cara mainnya beda. Ya lu harus lihat siapa yang ngomong supaya lu bisa mikir. Ini kalau gue ikutin membunuh apa membangun, that's it. Ya. Dan di sosial media memang tidak ada cara lain selain lu ningkatin literasi lu. Nggak ada. Ya. Oke Teh, kayaknya udah cukup ya. Sip. Udah mantap kalau gitu, kita tutup segmen dari nol cost of flexing.